Bapak terima kasih. Aku bebas, aku bebas. Apa yang harus aku lakukan terhadap Yesus orang Nazaret ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tidak! Dia akan hukum, setelah itu akan kubebaskan. Kepala prajurit, siap dia! Prajurit, bawa dia! Nice, I got it. Pelan saja kau. Wih, Baik, berhenti! Saya menyuruhnya untuk menyikainya, bukan untuk membunuhnya. Bodoh! Lepaskan dia! Baik! Mau dilewatin lagi? Oh, karang.
Foto mama. Ayo, Bang! Hai! Bang, cepat! Raja orang Yahudi! Pakailah mahkota kebesaranmu. Raja! Coba kebesaranmu ini masuk! Lihatlah manusia ini. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Haruskah aku menyalibkan rajamu? Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Bicara padaku. Aku punya kuasa untuk membebaskan dan menyalibkanmu. Kau tak punya kuasa apapun ke atasku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari Allah. Karena itu, Dia yang aku kepada lebih besar dosa. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Tuhan harus salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Baiklah kalau itu mau kalian. Kalianlah yang mau menghukum mati orang ini, bukan aku. Aku tidak berkuasa atas darah orang ini. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Marilah berdoa. Ya Tuhan, untuk kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembahkan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. lalu pengadilan telah dijatuhkan. Yesus harus menerima kenyataan tak kesalahan apapun padanya. Inilah sebuah drama pengadilan tegakkan ketidakadilan. Kebenaran, oh kebenaran, di manakah dirimu? Dunia ini memang sebuah panggung sandiwara. Kebenaran dibalut dengan mahkota kepalsuan. Aneh, yang salah dipertahankan dan yang benar disingkirkan. Salib
oh salib. Salib adalah bagian hidupmu, hai manusia. Panggullah salibmu dan lihatlah, gurumu telah memanggulnya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengan Kau panggul salibmu yang berat karena kelemahan, berilah kami dibandingkan dengan salibmu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Hei Raja orang Yahudi, ini salib kebesaran. Bangsa. Hei, kita lihat apakah ia mampu memangku salib sampai ke Bukit Golgota. Ayo bangsa, jalan, jalan, hijau dia. Ayo kamu. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kelelahan menyelimuti setubuh Sang Putra Manusia. Langkah-langkahnya terasa berat. Tulang-tulangnya mulai lemah ditempa susahan dan rajaman. Karena itu, ia jatuh dan tersungkur di bawah salib. Kayu palang itu menghimpit tubuhnya ke tanah, membuat tubuhnya bersatu dengan bumi. Lihatlah, kaki-kaki Algojo menginjak tanpa belas kasih. Inikah hukuman bagi putra Allah yang tak berdosa? Hai manusia, lihatlah, aku jatuh di bawah palang penghinaan. Aku jatuh ditempa oleh dosa-dosamu. Aku rela demi kamu selamat. Sadarkah kamu bahwa dosamulah penyebab semuanya? Adakah hatimu tergugah untuk bertobat setelah menyaksikan jatuhnya diriku di bawah salib? Ya Tuhan, Kau telah bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti aku yang dapat menjadi muridku. Dengan rela Kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Katanya kau bisa membuat sisa. Tetapi mengapa engkau tidak bisa membebaskan dirimu? Hei raja orang Yahudi, nah sekarang kau raja, masa baru jalan sedikit untuk bangsa? Ayo jalan.
Super. Jangan ambil video. Jangan ambil video itu. Ambil foto saja. Dengan jarak ini pertahankan jarak. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tepi jalan, Maria sedih menatap putranya diarak oleh massa. Laksana seorang penjahat ulung. Maria menyaksikan semua itu dengan penuh kehancuran. Tak mampu untuk berujar, hanya derayan air mata membasahi pipinya. Hatinya hancur berkeping-keping. Putranya yang selalu dimanja, dirawat penuh kasih sayang, dibelai penuh kemesraan, kini babak belur dihajar oleh para algojo, berpanggulkan palang penghinaan, bermahkotakan duri, dan bersimbah darah akibat cambukan para algojo. Inilah pedang yang telah menembus jantungnya. Tatapan penuh kehancuran, penuh kepedihan. Hai manusia, hati ibu mana yang takkan hancur melihat putranya dihina seperti ini? Ibu, lihatlah putramu, lihatlah ibu. Biarkan semua ini kutanggung demi dosa bangsamu, demi dosa anak-anakmu. Janganlah bersedih, simpanlah semua ini dalam hatimu. Mengapa derita ini menimpamu? Pandanglah ibu bunda. Mataku menjadi korban. Hati ini sangat hancur. Tolonglah putra tunggalku, ibuku. Kaulah harapanku. Darah dari darah, daging dari dagingku, hati dari hatiku. Ini kerencana Dia yang menyebabku berbahagia. Nah, biarlah aku mati bersama anakku
Siksa dia. Ada gimbal satu di tas. Siksa dia. Buka tas. Jangan cambuk sebentar. Jalan ke barat. Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hai, Niki! Niki! Hai, kau! Ya, Tuan. Carilah seseorang untuk membantunya. Baik, Tuan. Hei kau, pedang Niki! Sini! Siapa namamu? Simon, Tuan. Cepat kau bantu pikul salib orang itu. Baik, Tuan. Aku akan membantunya, tetapi berhenti menyiksa orang Galilea ini. Jalan! Perwakilan kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah di kau ya Tuhan, sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Perjalanan menuju Gorus menanjak. Yesus mampu menempuh perjalanan ini seorang diri. Ketakutan akan kematian Yesus di perjalanan membuat Simon dari Kirene dipaksa memanggul salib Yesus. Simon dari Kirene menjadi berbahagia karena ikut ambil bagian dalam sengsara Yesus. Salib hidupmu hai manusia, sering terasa berat dan tak sanggup kau panggul sendiri. Angkatlah matamu hai manusia dan lihatlah berapa banyak anak manusia yang tak sanggup untuk memanggul salib mereka. Para fakir miskin, para penderita, orang-orang cacat, dan masih banyak lagi saudara-saudara kita yang menderita. Mereka wujud Kristus di zaman ini. Sanggupkah kita menjadi Simon dari Kirene bagi mereka? Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami takut pada salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat kami semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Dikau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Waktu kita tidak banyak lagi. Siksa dia! Siksa dia! Ayo jalan! Hei, Miki! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Miki! Siksa dia! Hei, Miki! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!
umatku. Perhentian ke-6. Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, Kaulah Putra Allah yang kekal. Kau datang ke dunia untuk selamatkan diri ini yang penuh lumpur dosa dan nista. Betapa hinanya aku di hadapan-Mu. Akulah yang mesti dihukum. Akulah yang harus menanggung hukuman ini. Yesus, aku tak bisa membalas cinta-Mu. Tak ada yang berharga dalam hidupku untuk-Mu. Biarkanlah kuusap wajah-Mu. Biarkanlah darah-Mu, keringat-Mu kuusap dari wajah-Mu. Karena aku menderita melihat derayan itu menodai wajah suci-Mu. Hai insan persada ini, lihatlah, ku diberi hadiah istimewa, ku diberinya wajah Sang Penyelamat, wajah Putra Allah, Putra penebus dosamu dan dosaku. Usaplah wajah saudara-saudarimu yang menderita. Usaplah peluh darah dan keringat dari wajahnya, dan kau akan temukan wajah Yesus di dalam hatimu.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Hei kau perempuan, sini! Jangan menghalangi kami! Ayo paksa! Taikkan dia! Taikkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Dasar penghujat! Salibkan dia! Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Berat salib terus menindih Yesus. Tubuhnya telah remuk diempas ribuan pukulan dan deraan. Yesus jatuh lagi. Tubuhnya kembali menyatu dengan tanah ini. Putra Allah disiksa dengan kejam. Para algojo telah hilang rasa. Kebencian telah menggerogoti hati mereka dan membutakan mata hati mereka. Sudah jatuh, masih saja deraan itu menghujani tubuh Yesus, putra Maria itu. Belum insafkah hatimu, hai manusia? Kau banjiri diri ini dengan dosa-dosamu. Dosa dan berdosa lagi, bahkan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Aku mencintaimu, hai manusia. Aku tak tega melihat dirimu diperbudak oleh dosa. Aku rela menanggung semua ini. Sadarlah hai manusia, aku mencintaimu. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Hei Yesus anak Allah, ayo bangun. Mintalah Allahmu untuk menolongmu. Bangsaku.
Salibkan dia. 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 Tekan lama. Oh, bagus. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Dasar penghujat. Salibkan dia. Salibkan dia. Sesat dia. Dasar penghujat. Dia bukan raja kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Dasar penghujat. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Dasar penghujat. Salibkan dia. Dasar penghujat. Salibkan dia. Salibkan dia. Dasar penghujat. Dasar penghujat. Bunuh dia. Salibkan dia. Siksa dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Pegang dulu, sama simpan. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tangisan wanita-wanita itu memecah keramaian arak-arakan itu. Tangisan iba, tangisan tangisan hati yang merasakan arti sebuah penderitaan. Adakah hatimu luluh mendengar jeritan mereka? Adakah hatimu diliputi rasa sesal dan tobat mendengar rintihan mereka? Hai putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Yang akan terjadi dengan kayu yang kering. Iya, tangisilah dirimu hai manusia, tangisilah dosa-dosamu, tangisilah dirimu yang tak jenuh berbuat dosa, tangisilah anakmu yang sering kau terlantarkan, tangisilah mereka yang kau biarkan terjerumus dalam kejamnya dunia. Tangisilah dirimu yang selalu menutup mata terhadap penderitaan saudara-saudaramu. Menangisilah hai manusia, menangislah dan sadarlah akan dirimu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkan dia! Siksa dia! Siksa dia! Salibkanlah dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkan dia! Perhentian terakhir sudah nikah? Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Siksa dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Siksa dia! Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak gunung Golgota sudah nampak, puncak gunung tempat Putra Allah disalibkan. Derap langkah Yesus kian melemah. Tenaganya yang perkasa telah habis terkikis olok dan siksaan. Akhirnya, Yesus harus kembali jatuh tertindih di bawah salib. Namun semuanya tak berakhir di sini. Yesus tak mau menyerah demi cinta kepada Bapa dan manusia. Ia bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Hai kamu pengikut Kristus, jatuh dan jatuh akan terus menghiasi hidupmu. Namun, jangan terus mendekap di tanah. Bangunlah dan berjalanlah. Yesus tak akan membiarkanmu menderita seorang diri saja. Karena di saat engkau tak mampu melangkah, Dia akan menggendongmu.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampunilah kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Hai Yesus, Saudara Allah, bangun dan jalan. Katanya kau bisa mengadakan beri makan untuk orang-orang itu. Buktikan bahwa kau itu Allah yang mampu mengatasi masalah ini. Kaparan? Siksa dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo jalan! Siksa dia! Lipat sampai sobat. Siksa dia! Hei, jalan cepat! Salibkan dia! 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 Jalan cepat! Jalan cepat! Hei, bangsat! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Dia menghujat! Salibkan dia! Salibkan dia! Siksa dia! Salibkan dia! Siksa dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Jalan dia! Siksa dia! Salibkan dia! Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Drama penyaliban itu terus diwarnai oleh penghinaan-penghinaan yang keji. Di puncak Golgota, tubuh Yesus yang telah berlumuran darah dipertontonkan. Pakaian yang membalut tubuhnya, hasil tenunan ibunya yang tercinta, kini jadi barang undian. Pemazmur dahulu sudah meramalkan, pakaianku dibagi-bagi di antara mereka dan jubahku diundinya. Yesus, anak Allah, telah ditelanjangi
di depan mata orang banyak. Benar apa yang dikatakan pemazmur. Segala tulangku dapat mereka hitung, hinaan telah meremukkan hatiku dan tidak dapat disembuhkan. Hai anak-anak Adam, duniamu kini ramai diwarnai oleh pertunjukan badan manusia. Badanmu kamu relakan jadi bahan tontonan dan barang dagangan. Ingatlah, badanmu adalah kenisah Allahmu. Karena itu, janganlah kamu menodainya. Sadarlah, hai manusia, betapa banyak anak manusia yang tak berpakaian. Bukalah hatimu dan balutlah tubuh mereka yang miskin. Sebab apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk Dia, Tuhanmu. Kita akan coba nih. Mari kita undi atas juga orang ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga dan hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Prajurit, balikan dia. Korintian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus, rasakan paku ini.
Lihatlah tubuh suci ini kini bersatu dengan salib. Di bawah himpitan paku-paku tajam, tangan suci itu, tangan yang selalu merawat orang sakit, tangan yang selalu menopang orang yang lemah, tangan yang selalu membantu orang miskin, tangan yang selalu meneguhkan, kini dipaku oleh kekejaman manusia. Kaki-kakinya, kaki yang selalu membawa dia kemana-mana, kaki yang selalu diayunkan di jalan yang baik, kini menjadi sasaran kebencian manusia. Umat Allah yang budiman, adakah kamu mengerti akan arti tangan dan kakimu? Gunakanlah tanganmu untuk berbuat kasih, dan langkahkan kakimu menuju jalan Tuhanmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami menanggung segala yang tidak enak untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Prajurit, berikan salibnya. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. tubuh suci itu kini tergantung di salib. Tubuh suci itu kini tergantung di salib. Ia tergantung dalam pesakitan antara langit dan bumi. Sambil menantikan nafiri penghabisan, ia masih dan diejek oleh anak-anak dunia yang ditebusnya. Orang lain ia selamatkan, tetapi mengapa dirinya sendiri ia tidak bisa ia selamatkan? Hei, bukankah engkau adalah Kristus?
selamatkanlah dirimu dan kami. Katamu bait suci dapat kau hancurkan dan kau bangun lagi dalam 3 hari. Namun tetap saja kau tak dapat turun dari salib, hai Yesus. Katakan kepada kami, jika engkau seorang Mesias, anak Allah, turunlah dari salib supaya kami melihatnya dan percaya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dengar, dia berdoa bagimu. Hei, kita memang pantas dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal atas perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Yesus, ingatlah aku ketika kau datang sebagai Raja. Aku berkata kepada sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Aku haus. Pendek, ambil dengan rasa untukmu. Baikkan. Hai Raja orang Yahudi, minum ini. Dalam keadaan itu, tak ada dendam, tak ada benci di hati Yesus. Sungguh, Yesus adalah sang pencinta sejati. Ia tetap mencintai walau disakiti. Inilah hati Yesus yang Maha Rahim. Ia rela mengampuni walau ia disalibkan. Ketika mata memandang, terlihat wajah Bunda yang penuh derayan air mata, dan di samping Bunda berdiri muridnya terkasih Yohanes. Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya dan mengajak ibunya menerima murid-muridnya sebagai anaknya. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Yesus sungguh merasa letih. Ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Karena itu, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Anakku, mengapa kau meninggalkan aku? Jangan! Dia memanggil dia! Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia akan datang dan menurunkan dia. Hari menunjuk pukul 12. Kegelapan mulai meliputi seluruh daerah. Angin kencang menderu menghempas orang-orang di situ. Tabir bait suci pun terbelah dua. Dan dengan suara nyaring,
Yesus pun berseru, Sudah. Saya. Ya Bapa, kenalah tanganmu, kuserahkan nyawaku. Umat diminta untuk berlutut. Di atas palang hina itu, akhirnya anak manusia menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa manusia. Di atas palang hina itu, dosa kita ditebus dan kita diangkat ke atas sebuah martabat baru sebagai orang yang ditebus. Kita menjadi manusia baru dalam terang kemenangan salib. Prajurit, tepatkan mata kaki mereka. Baik, Tuan.
Dia sudah mati, Tuhan. Pastikan kematiannya. Sungguh, orang ini anak Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mohon izin Tuhan, kami sudah meminta izin kepada Tuhan Pilatus untuk menurunkan Yesus Tuhan. Baik, laksanakan. Terima kasih Tuhan. Yesus telah wafat. Tubuh itu kini tak bernyawa. Yusuf dari Arimatea bersama Yohanes dan Maria serta beberapa wanita telah menurunkan jenazah Yesus. Jenazah Yesus kini direbahkan di pangkuan bundanya tercinta. Hai manusia, lihatlah diriku. Inikah kehendak Tuhan atas diriku? Aku tak kuasa untuk menanggungnya. Dia yang dulu kulahirkan, kubelai dengan mesra di pangkuanku. Kini dia kupangku, namun dia tak bernyawa lagi. Terjadilah padaku Marilah berdoa. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikapmu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya pada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladani cintamu. Hanya kata-kata hampa, tetapi nyata dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putramu kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jenazah Yesus kemudian dimakamkan. Yesus masuk dan merasakan kegelapan maut. Yesus telah mati untuk kita, untuk selamat kita. Ia mati supaya kita hidup.
Saudara-saudara terkasih, kematian tidak menjadi akhir segala-galanya. Maut tak ada kuasa untuk menahan Yesus. Iman kita tidak berakhir pada kematian. Dari maut, Yesus bangkit. Dan kita pun mesti belajar mati dan bangkit bersama Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan matamu seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya pada Dikau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan salib. Dikaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Saudara-saudara terkasih, demikianlah seluruh rangkaian jalan salib kita pada hari ini, di mana kita merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga jalan salib ini mengajarkan kita untuk setia memanggul salib hidup kita masing-masing. Biji gandum harus mati supaya ia bisa hidup. Demikian pun bagi kita orang Kristen. Kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian tidak akan menakutkan. Hidup adalah kesempatan. Gunakanlah dia. Hidup adalah impian. Wujudkanlah dia. Hidup adalah tuntutan. Penuhilah dia. Hidup adalah nilai berharga. Berhati-hatilah mengurus dia. Hidup adalah kekayaan. Rawatlah dia. Hidup adalah teka-teki. Pecahkanlah dia. Hidup adalah nyanyian. Hidupkanlah dia. Hidup adalah petualangan. Beranilah terhadap dia. Hidup adalah cinta. Nikmatilah dia. Marilah kita menutup jalan salib kita dengan doa. Ya Allah, kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami agar dengan mengikuti jalan salib Putra-Mu, kami menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun, serta rela mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Allah melalui Pater Heri. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, segala niat-niat baik kita, rencana kehidupan kita, terutama komitmen yang kita buat selama masa Prapaskah ini, serta persiapan hati kita menyongsong Paskah Tuhan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.